Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucap basmalah. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi suhu, jenis-jenis termometer, dan skala suhu. Pembelajaran kita pada hari ini masih akan berkaitan dengan pembelajaran minggu kemarin, yaitu masih tentang suhu. Oke, coba kalian perhatikan gambar pada video yang Ibu tampilkan ini. Kira-kira apa perbedaan dari gambar yang Ibu tampilkan? Pada gambar yang Ibu tampilkan ini ada perbedaan, yaitu pada siang hari kabel terlihat lebih kendur, dan pada malam hari kabel terlihat lebih kencang. Lalu, hal apa yang menyebabkan kedua kabel tersebut bisa mengalami perbedaan pada siang dan malam hari? Peristiwa pada gambar tersebut diakibatkan oleh perubahan suhu. Perubahan suhu akan menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk dan panjang. Perubahan tersebut dinamakan dengan pemuaian. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran yaitu kita dapat mengetahui definisi pemuaian, pemuaian panjang, luas, dan volume, serta mengetahui apa itu pemuaian zat cair dan gas beserta contohnya. Definisi dari pemuaian. Pemuaian adalah pertambahan ukuran panjang akibat kenaikan suhu. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan juga gas. Pemuaian zat padat. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat padat adalah Bunsen probe. Umumnya, zat padat akan memuai jika dipanaskan. Besarnya pemuaian untuk setiap zat tidak sama. Hal ini bergantung pada jenis zatnya. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian zat padat yang pertama ada muai panjang. Muai panjang merupakan pertambahan ukuran panjang benda akibat menerima kalor. Faktor yang dapat mempengaruhi muai panjang diantaranya besar perubahan suhu serta koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah besarnya pertambahan panjang setiap satuan panjang zat jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan jenis benda atau jenis bahan juga dapat mempengaruhi koefisien muai panjang. Selanjutnya ada rumus muai panjang, yaitu LT dikurang L0 sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, atau bisa menggunakan rumus LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali T2 dikurang T1. Keterangan di situ LT adalah panjang setelah pemanasan atau pendinginan dalam satuan meter atau sentimeter. L0 sama dengan panjang awal dengan satuan meter atau sentimeter. Alfa adalah koefisien muai panjang per derajat Celcius. T1 sama dengan suhu mula-mula dengan satuan derajat Celcius. T2 adalah suhu akhir dengan satuan derajat Celcius. Sebagai contoh soal, batang besi pada suhu 25 derajat Celcius
memiliki panjang 80 cm. Tentukan panjang batang besi pada suhu 225 derajat Celcius. Bila nilai alfa sama dengan 1,2 dikali 1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Oke, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tulis yang diketahui apa saja. Di situ ada L0 sama dengan 80 cm dan delta T sama dengan 200 derajat Celcius. Delta T didapat dari suhu akhir dikurang dengan suhu awal, yaitu 225 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius, sehingga delta T-nya didapat 200 derajat Celcius. Kemudian tuliskan apa saja yang ditanyakan pada soal tersebut. Di situ yang ditanyakan adalah LT. Jadi untuk penyelesaian dan jawabannya kita gunakan rumus yang tadi. LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Masukkan angka-angka yang telah kita ketahui tadi sesuai dengan rumus yang kita gunakan. Tadi L-nya adalah 80. Kemudian alfanya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Dan delta T-nya sama dengan 200 derajat Celcius. Jadi dikali 200 derajat Celcius. Sama dengan 80 ditambah 0,24 sama dengan 80,24 cm. Jadi panjang batang logam yang telah dipanaskan adalah 80,24 cm. Selanjutnya ada yang namanya muai luas. Zat padat yang berbentuk kepingan atau pipih dan memiliki ukuran luas seperti kaca jendela, plat besi, uang logam, dan lain-lain, jika dinaikkan suhunya akan mengalami pertambahan luas. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Pertambahan luas zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada zat seluas 1 meter persegi disebut koefisien muai luas. Pertambahan luas dirumuskan sebagai berikut. Delta A sama dengan A0 dikali B dikali delta T. Sedangkan luas akhir setelah dipanaskan dirumuskan AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Koefisien muai luas adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan luas zat untuk setiap satuan luas. Jika suhu dinaikkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, besar koefisien muai luas adalah 2 kali koefisien muai panjang, atau B sama dengan 2 alfa. Sebagai contoh soal, di sini ada sebuah kaca dengan luas 121 meter persegi dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Hitunglah pertambahan luas kaca bila koefisien muai panjang adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Diketahui A0 sama dengan 121 meter persegi, alfa sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, sehingga beta sama dengan 18 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Untuk mencari beta tadi, rumusnya adalah B sama dengan 2 dikali alfa. Jadi, untuk didapatlah
Nilai dari beta tersebut adalah 18 kali 10 pangkat minus 6 kali pangkat minus 6 per derajat Celcius. Ditanya di sini adalah delta A. Untuk penyelesaiannya, delta alpha sama dengan A0 kali beta kali delta T. Delta A sama dengan 121 meter kuadrat dikali 18 kali 10 pangkat minus 6 dikali 20. Delta A sama dengan 0,043 meter persegi. Jadi pertambahan luas kaca tersebut adalah 0,043 meter persegi. Selanjutnya ada muai polum. Zat padat yang berbentuk balok, kubus, atau bola yang memiliki ukuran panjang kali lebar dan kali tinggi jika dipanaskan akan bertambah panjang, lebar, dan tinggi. Pemuaian ini disebabkan pemuaian volume atau muai ruang. Besar koefisien muai volume sama dengan perbandingan pertambahan volume terhadap volume awal per satu kenaikan suhu. Untuk rumus muai volume dapat dituliskan gamma sama dengan delta V per V0 dikali delta T. Untuk rumus volume akhir setelah dipanaskan adalah delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Untuk pemuaian zat cair dan juga gas dapat dirumuskan dengan Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Selanjutnya ada pemuaian zat cair dan juga gas. Pemuaian zat cair. Zat yang berwujud cair adalah zat yang mengikuti bentuk wadah dari yang ditempati sehingga zat cair tidak memiliki panjang maupun luas yang pasti. Oleh karena itu, yang mempengaruhi pemuaian pada zat cair adalah volume zat cair itu sendiri. Pemuaian zat cair dapat dituliskan dengan V sama dengan V dikali 1 plus gamma dikali delta T, atau bisa ditulis juga dengan rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Sebagai contoh soal, pada suhu 5 derajat Celcius, volume minyak solar adalah 210 cm pangkat 3. Bila koefisien minyak solar adalah 0,0012 derajat Celcius dan suhu dinaikkan menjadi 25 derajat Celcius, tentukan pertambahan volume minyak solar sekarang. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Delta V sama dengan 210 dikali 0,0012 kali 20. Delta V sama dengan 5,04 cm pangkat 3. Jadi untuk volume minyak solar tersebut adalah 5,04 cm pangkat 3. Pemuaian zat gas. Kenaikan kalor yang dikenakan dalam suatu benda dapat menyebabkan pemuaian gas. Besarnya koefisien untuk berbagai jenis gas adalah sama, yaitu sebesar 1/275 Kelvin. Untuk rumus pemuaian gas di situ ada V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T.
Untuk contoh pemuaian di dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang bisa kita temukan di sekitar kita. Seperti yang telah Ibu jelaskan, yang pertama tadi ada kabel yang mengalami pertambahan panjang atau bentuk keras. Selain kabel, ada kaca jendela yang mengalami pemuaian karena suhu yang tinggi. Contoh lainnya ada air yang mendidih serta rel kereta api yang mengalami perubahan ukuran karena perubahan suhu. Sebagai tugas kalian di rumah, Ibu meminta kalian untuk merangkum bab kalor dan perpindahannya. Ditulis di buku catatan kalian, kemudian nanti kumpulkan dengan Ibu melalui chat personal. Sekian pembelajaran yang Ibu bisa sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.